yang lalu saya bersama teman itu berpetualang lah sedikit ya. Kita melakukan perjalanan ke tempat yang menurut kita asik dan ada tantangannya gitu. Dan kemarin itu kita putuskan untuk datang ke Dusun Air Putih, Desa Sungai Lisai. Kenapa Dusun Air Putih ini dibilang asik? Karena di sana ada sungai dan lubuk-lubuk di sungai itu tuh yang ada ikannya cukup besar gitu. Ikannya tuh ikan, kalau di sini orang bilangnya ikan sema atau ikan putih. Itu ikan ini tuh sebenarnya tergolong langka ya, mulai sulit untuk ditemukan selain di tempat-tempat yang jauh dari peradaban manusia kan ya. Karena kalau di daerah sini tuh belum ada yang membudidayakan. Jadi semuanya itu masih benar-benar hasil tangkapan alam. Selain itu, daerah Dusun Air Putih ini merupakan desa yang terisolir. Jadi dia tergabung dalam wilayah Desa Sungai Lisai yang posisinya itu berada di tengah hutan TNKS, nggak tepat di tengah-tengah ya, karena hutan TNKS kan gede ya. Taman Nasional Kerinci Sebelah itu besar. Jadi wilayah-wilayahnya tuh sebelah utara, barat, selatan, dan timur itu tuh semuanya tuh berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Sebelah. Jadi kita ke sana, kita berangkat itu kurang lebih jam 9 pagi itu dari bengkel Yopi, karena saya dan Peter itu pinjam motornya Yopi. Pinjam motor dari Yopi, kita masing-masing bawa satu motor dan kita bawa barang-barang. Sedangkan dua teman yang lainnya itu Revon dan Hari, mereka pakai satu motor itu berboncengan. Udah nih kita berangkat, nggak nyampe setengah jam tuh tahu-tahu motor yang dikendarai Peter itu bermasalah, rantainya copot. Terus kita periksa, ternyata mur asban belakangnya itu lepas. Ini bautnya hilang bro. Aduh, amatir. Ya itu kita bawa ke bengkel, kita benerin dulu. Sempat ngedatangin beberapa bengkel sih karena keterbatasan, ada yang orangnya nggak ada lah, ada yang keterbatasan alatnya itu kan. Tapi alhamdulillah bisa diselesaikan lah masalahnya. Itu nggak bikin kita gagal berangkat gitu. Gimana mau berangkat kalau bannya kan, bannya bisa copot kan. Udah kita berangkat lagi. Itu biasa kan ya, sebelum Desa Sungai Lisai itu ada namanya tuh Desa Sebelat Ulu. Kemarin waktu pertama kali ya bulan Agustus kami pernah ke sana. Itu jalannya tuh udah berbeda, udah sama terakhir kemarin kami lewat itu tuh udah berbeda. Jadi di antara dari Sebelat Ulu ke Desa Sungai Lisai, kalau kemarin itu tuh benar-benar keluar Desa Sebelat Ulu tuh langsung tanah, tebing, curam, yang licin ya, itu karena tebing tanah kan. Itu jalannya tuh udah langsung kayak gitu. Tapi kemarin itu ternyata udah jalan semen karena di sana kemarin serah terimanya kalau nggak salah tanggal 21 Oktober itu proyek yang dilakukan oleh proyek TMMD ya, Tentara Manunggal Masuk Desa. Mereka tuh melakukan kegiatan membangun jalan menuju Desa Sungai Lisai. Proyek ini tuh sebenarnya proyek bertahap 10 tahun kalau nggak salah. Jadi kemarin tahap pertama itu tuh kurang lebih mungkin sekitar 3 kilometer lah. Lumayan karena kita ada perbandingan kan. Kalau kemarin jalan itu langsung tanah, licin, dan itu tuh langsung jangan kan naik motor ya Kak. Saya kemarin tuh jalan kaki, sempat ngerasain jalan kaki maksudnya. Itu jalan kaki aja itu tuh capeknya minta ampun. Tebing tanah licin kan, itu tuh nggak gampang. Tapi kemarin ya nyaman, enak gitu kan, bawa motor. Udah jalan udah semen, udah ya lancar lah. Ketemu lagi jalan tanah dan karena ini kayak sekarang kan musim penghujan. Jadi rata-rata jalannya itu becek, rata-rata jalan itu berlumpur dan lumpurnya itu dalam-dalam. Itu kalau misalnya kita salah track, salah jalur, udahlah. Itu ngangkat motor ya kan, ban depannya pasti nancep itu tuh udah nggak bisa, kita udah stuck aja kayak gitu. Kita tuh mau dipaksain kayak gimana juga udah susah. Selain diangkat motor itu diangkat atau ditarik gitu, terus ya sekali 2 kali no problem lah ya. Tapi berkali-kali capek juga karena
ya stamina kan terbatas ya, stamina terbatas. Keberangkatan kami pertama kali dulu ya, waktu yang bulan Agustus maksudnya, itu tuh kami tuh berangkat jam 9-an juga, jam 9-an itu nyampe Sungai Lisai, desa Sungai Lisainya itu jam 4 sore. Itu berarti kan 7 jam. 7 jam itu tuh ya capek lah ya. 2 jam pertama oke lah ngangkat motor gitu. Cuma kalau udah berjam-jam berikutnya kan stamina kita kan ya capek lah pokoknya. Jadi kemarin sama kejadiannya kayak gitu. Jadi salah lagi jalan, salah masuk trek, salah masuk lumpur lah kan, masuk lumpur ya diangkat, jalan lagi masuk lumpur diangkat gitu kan, ganti-gantian, yang satu bener yang satu salah, yang satu bener gitu. Ya tapi ya bareng-bareng gitu. Sempet jatuh, saya juga sempet jatuh itu. Sok-sok mau ngambil ya jalan yang bener kan, tahu-tahu waktu mau napak dalam, nggak taunya itu kan nggak nyampe kakinya, ya udah jatuh. Dan itu tuh bikin, setelah jatuh ya itu nggak tahu kenapa itu tuh kayaknya kabel starter motor saya itu lepas atau kayak gimana itu. Jadi sebelumnya itu bisa starter, terus nggak bisa starter itu, udah nggak bisa starter lagi. Wah harus ngengkol kan, harus diengkol. Mana motor pinjem kan, jadi kita kan irama motor itu kan kita kurang tahu kan, kita kurang paham, kurang kenal gitu. Jadi sering gagal ngengkolnya gitu, sering gagal. Jadi harus 2 kali 3 kali engkol baru nyala, pakai lagi, mati lagi. Kayaknya setelan gasnya juga kekecilan atau ya, jadi nggak bisa idle gitu motornya. Jadi kalau di idle mati gitu, engkol lagi 3 kali 4 kali engkol lagi. Kalau lagi beruntung nyala juga sekali sih. Nah itu jadi udah pegel tangan nahan motor kan, kaki juga ikut-ikutan ngengkol aja terus gitu. Jalan ya menantang dan memang itu kita cari kan, walaupun saya sih amatiran, jadi pakai motor cross atau motor trail itu bukan kebiasaan, itu pengalaman kedua. Kemarin tiga kali pakai. Yang kemarin tuh saya baru 3 kali pakai motor trail kayak gitu. Dan itu juga belum paham banget gimana sih cara pakainya gitu. Apa dihajar aja, main hajar atau kayak gimana ya, belum ngerti gitu kan. Tetap hati-hati. Apalagi motor pinjam kan, pinjam. Udah jalan, hujan. Di tengah jalan tuh hujan nih. Kita mikir kan, aduh gimana ya, hujan terus atau ini nih atau berhenti ya. Tapi akhirnya karena mikir jalan masih panjang kan, masih jauh itu, masih bertengah jalan, udahlah, hujannya juga belum gede-gede banget itu kan, udah berhenti dulu, kita langsung bentang fly seat darurat aja sih, bentang fly seat darurat seadanya kayak gitu. Dan kita nungguin di bawah fly seat. Sempat makan siang juga sih di situ, sempat makan siang. Terus sambil nungguin kan, saya itu udah mikirnya kan ya, loh itu tuh kan di tengah Taman Nasional ya. Saya mikir tuh ntar duduk tahu ada ular lagi kan, atau ada apalah, ada beruang, ada makhluk hutan lah itu, kita mikir kayak gitu. Nggak ada sih, nggak ada. Terus nggak lama hujannya berhenti. Jadi kita baru saja melanjutkan perjalanan. Hari sebenarnya masih hujan, tapi kita harus terus lanjut karena nanti takutnya terlalu lama. Ada yang berbeda juga sih dari pengalaman kemarin pertama waktu yang bulan Agustus ke situ. Kalau kemarin ini itu banyak aliran sungai baru. Jadi mungkin karena curah hujan gede ya, curah hujan itu tinggi, jadi kayaknya aliran dari atas bukit. Kalau kemarin kan ada jalur airnya itu kan, tapi karena curah hujan terlalu tinggi, akhirnya arus aliran
air yang lama itu tuh nggak sanggup nampung airnya, jadi airnya tuh langsung nerabas ke rute terpendek kan, ke bawah itu kan. Nah, jadi kayaknya banyak yang jebol lah itu tuh, kayaknya tanggul saluran air atau apalah itu tuh. Jadi airnya tuh dari atas bukit langsung turun mau motong jalan gitu ke arah sungai. Banyak beberapa titik gitu kan. Tapi saya suka airnya tuh jernih bro. Saya ya pernah pengalaman kemarin, air itu saya ambil kita taruh di botol air mineral, diminum ya, kita minum itu segar bro. Mana lagi air itu kan suhunya tuh dingin ya, air suhunya tuh dingin gitu ya, sedikit lebih hangat daripada air kulkas lah ya, air lemari es. Tapi kalau lemari esnya udah rusak sih kan kurang dingin tuh. Nah ya kayak gitu airnya tuh segar air itu, dan nggak ada di antara kita yang waktu itu minum air itu ya, itu yang mengeluh sakit perut setelahnya. Berarti kan airnya ya nggak tahu sih ready to drink, cuma aman lah ya, cukup aman, nggak ada yang sakit perut, nggak ada yang mengeluhkan sakit perut, dan airnya tuh menyegarkan, asli air gunung gitu kan. Dan airnya tuh jernih gitu, saya suka lihat airnya kita lewatin air itu kan, berasanya tuh kan kita kan keringetan ya, badan tuh basah sama keringet panas kayak gitu, bawaannya tuh ngeliat air tuh pengen nyebur aja kan. Makanya jalan masih panjang, nah kita terusin. Nyampe ke desa Sungai Lisai. Sebenarnya pengen mampir sih ke rumah Pak Kades Sungai Lisai itu, Pak Desa Sungai Supaharjon. Tetap pengen silaturahmi di situ karena pertama kali kami datang ke desa Sungai Lisai itu kita nginepnya di rumah beliau gitu. Nah, jadi kemarin mau mampir tapi ternyata beliau sedang nggak ada. Ya udah kita terusin lagi ke Dusun Air Putih, dan ternyata 15 km tadi yang kita tempuh itu capeknya tuh mungkin beda-beda tipis dibanding jalan yang 3 kilo tadi dari desa Sungai Lisai ke Air Putih, atau mungkin karena kita udah kecapean kali terasanya kayak gitu. Cuma ya kalau tadi masih ada lah ya lumpur, masih ada lah jalan yang bisa enak gitu kita lewatin. Ini itu 3 kilo itu berasa hampir semuanya tuh lumpur, mana gerimis gitu kan. Mana saya kan boncengan ya, tadinya sih saya bawa motor sendiri kan, nah, terus tapi karena capek ngengkol motor lagi itu lagi ya, akhirnya stamina saya habis. Akhirnya tukeran sama tukeran pakai sama Revon yang bawa motor saya, dan saya dibonceng gitu sama Peter, dan sedangkan barang-barang di motor Peter itu di motornya Nahari. Waktu itu kan saya dibonceng, saya tuh bener-bener dikit banget kesempatan naik motor gitu. Hampir ya 80% lah, 80% itu tuh saya tuh jalan kaki gitu loh. Dan itu tuh lebih cepat daripada naik motor. Terus kita sempat istirahat karena hujan gede gitu. Atau ada pondokan. Apa lupa saya sih, Pak Kuku Pak Kuku. Itulah namanya. Itu kita istirahat di pondok itu petani penduduk di sana lah, kita perlu istirahat penduduk di pondokan penduduk sana, pondok kebun gitu kan. Tiba-tiba waktu kita lagi istirahat datang seorang bapak nanya mau ngapain gitu. Kalian dari mana ya? Kita jawab lah ya, kita dari Muara Aman. Kita ngomong kita mau camping gitu, kita mau diriin tenda di situ. Dan katanya jangan dia nggak nyaranin sih, nggak usah di tenda lah katanya kayak gitu kan. Itu aja ke rumah penduduk aja kayak gitu kan. Ya kita ngomongnya ya belum tahu juga sih Pak, karena
lihat juga kalau hujan nggak berhenti mungkin ya kita bakal nginep di pondok itu gitu kan. Tapi ternyata hujan berhenti. Kita terusin karena sebelum maghrib kan, hampir dikit lagi maghrib, masih sempat lah jalan dikit lagi katanya tuh ke dusun, katanya ke pemukiman warga, kesana aja nih. Akhirnya kita jalan lagi, hari udah mulai gelap. Mana nyebrangin sungai yang tadi kalau kita nyebrangin mata air yang saya bilang tadi itu, yang nerobos jalan itu paling sebetis lah. Ini saya lewatin itu sampai lutut, itu tuh lumpur gitu. Liter tuh kayaknya businya basah atau apa itu kan, udah mulai mati itu. Mati-matinya lah. Akhirnya saya full jalan gitu, kita udah duluan jalan. Diikutin sama Repon sama Nahari kan, saya jalan. Begitu mau nyampe pemukiman, ternyata itu kita ngelewatin sungai kecil lagi gitu. Saya mikir nyantai kan, slow lah jalan. Itu di atas lutut airnya tuh bener-bener di atas lutut. Bahkan waktu kita kaget kan, ini belum lihat, si Repon Nahari belum lihat kalau dalamnya segitu tuh. Motor Repon lewat, yang Nahari nggak tahu ternyata di tengah-tengah jalan itu ada balok kayu, kebanting lah dia di situ kan.